Saudara yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 14 Maret 2021, Minggu Prapaskah keempat. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 14 sampai 21. Salam sehat, salam bahagia, dan jangan lupa untuk selalu penuh sukacita. Saudaraku terkasih, jantung hati hidup keagamaan atau dasar harapan setiap orang beriman tercantum pada kutipan Injil hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata-kata ini Yohanes mau menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Kasih Allah itu nyata dalam setiap kehidupan. Kasih Allah itu nyata dalam pemberian diri Yesus yang total untuk keselamatan manusia. Dia bukan Allah yang tidak menaruh perhatian terhadap kebahagiaan umatnya. Ia juga bukan Allah yang secara kejam menindas dan menghukum manusia. Dia juga bukan Allah yang menuntut kesetiaan manusia untuk memuaskan nafsu kekuasaannya. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang mencintai kita dengan tulus. Allah adalah kasih. Karena Ia berbuat dan bertindak bukan untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kesejahteraan, untuk keselamatan, untuk kebahagiaan kita. Yaitu Bapa yang tidak pernah merasa bahagia kalau anak-anaknya yang tersesat belum pulang ke rumah bapaknya. Saudaraku yang terkasih, kasih Allah itu tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Kasih Allah itulah yang menyelamatkan kita. Kasih itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Cuma kadang kita tidak peduli akan kebaikan dan kasih Allah. Hari ini kita perlu bertanya, apakah kasih Allah itu sudah menjadi bagian dari kasih kita? Apakah kasih Allah itu sudah menjadi bagian hidup kita? Sudah menjadi pola perilaku hidup kita dalam keseharian dengan sesama. Kita harus jujur, kadang kita penuh perhitungan dalam menghidupi kasih kita pada sesama. Kita masih mempersempit kasih hanya pada mereka yang menguntungkan, pada mereka yang membantu, pada mereka yang menolong kita. Saudaraku, bukan itu yang dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki kita menghidupi kasih-Nya di mana saja dan untuk siapa saja. Ingat, kasih Allah diberikan dengan cuma-cuma. Kasih Allah diberikan dengan tulus. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah bagi kita semua. Supaya kita menghidupi kasih itu dengan tulus, dengan cuma-cuma kepada sesama yang lain. Kita bisa melakukan itu di rumah kita, dengan keluarga kita yang kita cintai, di tempat kerja kita, di lingkungan gereja kita, di tengah kehidupan kita dengan masyarakat lain. Kita punya tugas yang sama untuk membagi kasih kepada sesama seperti Kristus membagi kasih untuk kita. Saudaraku terkasih, dalam setiap renungan pagi saya selalu mengawali dengan mengatakan, sudahkah Anda memberi senyum hari ini? Ada orang yang mengatakan begini, senyum itu hak kami. Ada orang yang mengatakan, terima kasih Romo, karena sudah mengajak kami untuk berbagi senyum. Bagi saya menjadi penting, kita bicara kasih, bicara kebaikan, tapi kalau kita tidak bisa mewujudkan itu dalam kehidupan kita menjadi aneh. Mengapa saya ingin mengajak Anda untuk senyum? Karena itu sesuatu yang luar biasa, tidak mahal, cuma mau atau tidak. Tapi kalau segala sesuatu dilakukan dengan baik, dilakukan dengan tulus, akan menjadi berkat bagi banyak orang. Akan memberi harapan baru, akan memberi sukacita bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajak oleh Yesus
untuk menghidupi semangat yang selalu Yesus lakukan kepada siapapun juga, yakni mengasihi dengan tulus. Bangsa ini, dunia ini, kehidupan sekitar kita membutuhkan orang-orang yang punya kasih. Dikala orang mengalami kesulitan dalam hidup, mengalami keputusasaan, mengalami ketidakberdayaan, yang dibutuhkan adalah kasih dari sesama. Dan saya berharap Anda dan saya adalah orang-orang yang pertama memberikan kasih dan pengharapan bagi sesama yang lain. Amin. Dan semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, pekerjaan kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.